Cara minum pil KB Microgynon setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya minum pil KB Microgynon setelah lepas dari KB suntik 3 bulan. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, di subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nanti videonya ditonton dulu sampai selesai. Jika belum paham baru boleh ditanyakan di kolom komentar. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pil KB Microgynon. Jadi pil KB Microgynon ini termasuk ke dalam jenis pil KB kombinasi. Ibu menyusui tidak boleh menggunakan pil KB jenis ini karena dapat mengganggu kualitas dan produksi dari ASI. Kemudian pil KB ini terdiri dari dua. Untuk pil putih itu namanya pil placebo atau pil yang tidak mengandung hormon. Sedangkan pil yang berwarna kuning itu pil yang mengandung hormon atau pil aktif. Kemudian pil KB ini bisa diminum pada saat sedang menstruasi dan bisa juga diminum pada saat tidak sedang menstruasi. Untuk cara minum pil KB ini setelah lepas dari KB suntik 3 bulan itu bisa diminum dari jadwal berikutnya datang. Misalkan hari ini jadwal suntik, nah teman-teman sudah bisa minum pil KB-nya dari sekarang. Tidak perlu menunggu menstruasinya ini datang. Kemudian untuk teman-teman yang sebelumnya pada saat menggunakan KB suntik 3 bulan dan tidak pernah mendapatkan menstruasi sama sekali dan ingin melancarkannya menggunakan pil KB, jadi pada saat minum pil KB ini ketika sudah habis 1 blister dan tidak mendapatkan menstruasi, nah itu teman-teman jangan khawatir. Lanjutkan saja minum pil KB-nya 3-6 blister sampai mendapatkan menstruasi. Karena jika sebelumnya tidak pernah mendapatkan menstruasi, untuk mengembalikan siklus menstruasi normal dan lancar itu membutuhkan waktu 6-12 bulan. Nah, jadi teman-teman harus sabar ya jika menggunakan pil KB ini. Kemudian cara minumnya, jika kondisinya saat ini teman-teman sedang menstruasi, teman-teman bisa minum dari bagian pil yang berwarna putih terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai menstruasinya dan sudah selesai minum pil KB yang berwarna putih, ketika teman-teman minum pil KB yang berwarna kuning, 1 pil saja itu sudah bisa mencegah terjadinya kehamilan. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu selama 7 hari jika mau berhubungan. Kemudian lanjutkan saja minum semua pil KB yang berwarna kuning, habiskan semuanya, ikuti saja arah tanda panahnya dan sesuaikan dengan hari-harinya. Sebenarnya harinya ini tidak sesuai, tidak masalah ya teman-teman. Yang penting setiap hari itu minum 1 pil di jam yang sama, disarankan diminum di malam hari. Kemudian kalau sudah habis semua pil KB yang berwarna kuning, teman-teman beli pil baru dan mulai lagi dari pil yang berwarna putih. Nanti ketika minum pil KB yang berwarna putih akan terjadi menstruasi. Tetapi kalau teman-teman tidak menginginkan terjadinya menstruasi, ya teman-teman gak usah minum pil KB yang berwarna putih, melainkan langsung aja minum pil KB yang berwarna kuning. Kemudian bagaimana jika sudah minum pil KB yang berwarna putih, ya sudah habis semuanya tetapi tidak juga mendapatkan menstruasi? Jadi teman-teman gak usah khawatir, kemudian teman-teman langsung aja minum pil KB yang berwarna kuning dan dihabiskan sampai selesai, begitu seterusnya sampai mendapatkan menstruasi. Kemudian bagaimana jika minum pil KB ini sisanya ini 2 butir atau 1 butir baru mendapatkan menstruasi? Nah teman-teman habiskan aja pil KB yang berwarna putihnya. Nanti kalau sudah habis pada saat menstruasi, karena pilnya ini sudah habis, teman-teman gak usah minum pil KB nya, melainkan tunggu sampai menstruasinya ini selesai. Nanti kalau udah selesai baru dilanjutkan kembali minum pil KB yang berwarna kuning. Kemudian pada saat minum pil KB placebo atau pil yang tidak mengandung hormon ini, teman-teman jangan takut jika mau berhubungan, karena ini tidak menimbulkan terjadinya kehamilan. Jika sebelumnya teman-teman ini minum pil KB secara rutin dan benar, artinya teman-teman sudah melindungi dari terjadinya kehamilan. Dan teman-teman sudah minum pil aktif sebanyak 21 butir. Nah pada saat minum pil placebo ini bukan termasuk masa subur, sehingga tidak akan terjadi kehamilan. Ini hanya waktu untuk menunggu terjadinya menstruasi. Terus bagaimana cara
minum pil KB ini jika kondisinya ini sudah selesai menstruasi atau sebelumnya ini tidak pernah mendapatkan menstruasi sama sekali. Jadi teman-teman bisa minum pilnya ini dari yang berwarna kuning terlebih dahulu. Tetapi teman-teman harus menunggu selama 7 hari jika mau berhubungan. Atau kalau suaminya ini maksa berhubungan, ya teman-teman bisa gunakan alat kontrasepsi tambahan berupa kondom. Selanjutnya habiskan semua pil KB yang berwarna kuning ya. Nanti kalau sudah habis, minum pil KB yang berwarna putih. Ketika minum pil KB yang berwarna putih ini akan terjadi menstruasi. Kemudian bagaimana jika lupa minum pil KB? Nah, jika lupanya ini 1 butir kurang dari 24 jam, ketika ingat teman-teman harus segera minum pil yang lupa tadi. Kemudian keesokan harinya mengikuti jadwal seperti biasanya. Terus kalau misalkan lupanya ini 2 pil, jadi teman-teman harus segera minum 2 pil yang lupa tadi. Kemudian keesokan harinya segera minum jadwal seperti biasanya. Jangan sampai lupa 3 pil atau lebih, nanti pil KB ini sudah tidak efektif kembali. Jadi, terus jika sudah terlanjur lupa 3 pil atau lebih, teman-teman mendingan nggak usah diminum aja pil KB-nya, melainkan tunggu sampai mendapatkan menstruasi. Nah, ketika sudah mendapatkan menstruasi, teman-teman bisa lanjutkan minum pil KB ini dimulai dari awal kembali atau beralih menggunakan KB jenis lainnya. Jadi begitu ya teman-temannya cara minum pil KB Microgynon setelah lepas KB suntik 3 bulan. Jika belum paham boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.